Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis, NIM 18650-037 kelas A. Di sini saya akan membacakan materi yaitu analisis. Tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama kejadian penting dari fase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem, disebut Functional Specification (FS) dan spesifikasi fungsi. Setelah mengerjakan FS, Anda kini memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan pada fase definisi, sehingga Anda harus meninjau ulang rencana permulaan proyek dan perkiraan awal. Aktivitas ketiga, menulis development proposal pengembangan, dan akan dikerjakan jika dua metode proposal akan dilakukan. Hal tersebut akan ditulis setelah FS. Isi dan garis besar proposal pengembangan sama dengan proposal analisis, kecuali bahwa proposal pengembangan dikerjakan dengan menggunakan 5 tahap dari pengembangan. Aliran data Jordan atau metode analisis bubble chart. The Jordan data flow bubble chart method of analysis. Edward Jordan menemukan sebuah metode grafis untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analisis yang menjadi sangat populer referensi. Berikut ini gambar 6.1 adalah sebuah aplikasi dari metode tersebut untuk ABCD. Setelah itu ada pendefinisian user. Jadi analisis bersama-sama dengan user mengembangkan diagram seperti mereka mulai dengan membuat daftar semua user yang akan memiliki hubungan dengan sistem, termasuk user tidak langsung seperti student. Kemudian mereka menggambarkan garis panah untuk semua inputan dari data output untuk masing-masing user. Garis diberi nama dengan informasi atau data yang melewatinya. Garis panah tersebut mewakili aliran informasi student setelah registration melalui telepon. Aliran data register komputer lewat terminal, atau kejadian perpindahan secara fisik dari bagian-bagian warehouse, classroom, ship material. Setelah itu ada pendefinisian antarmuka user. Jadi user dan analisis menjelaskan setiap bagian yang diawali oleh garis panah yang merupakan aliran data antara user dan sistem. Hal ini akan mengontrol penjelasan mengenai semua menu, formulir, laporan, perintah-perintah, dan pesan-pesan. Dengan kata lain, merupakan tampilan antarmuka user pada sistem. Tujuan dari proses ini adalah pertama, untuk menjelaskan tampilan antarmuka komputer. Kedua, untuk memperoleh pemahaman yang umum dari bisnis user. Seringkali user belajar mengenai bisnis sendiri dari tipe analisis. Sebagai contoh, analisis aliran data student ke register akan dihasilkan. Selanjutnya, spesifikasi fungsi. Jadi spesifikasi fungsi menjelaskan semua tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Definisi antarmuka seperti ini di atas: menu-menu, perintah-perintah, respons, laporan, dan pesan-pesan dijelaskan sebanyak mungkin. Setiap perubahan di dalam lingkungan user karena sistem baru akan dijelaskan. Semua pengiriman termasuk hardware, software, pelatihan, dokumen, dan garansi rinci. Setelah itu garis besar FS, outline of the FS, judul halaman, title page, judul fungsi, spesifikasi, nama sistem, pembuat, dan tanggal. Jangan lupa nomor versi dokumen ini akan direvisi. Setelah itu daftar isi,
nama bagian, berikut nomor halaman, gambar sistem, ikhtiar sistem, sistem overview, menjelaskan sistem yang akan dibuat. Ingat bahwa FS adalah dokumen teknik yang ditunjukkan untuk pembaca non-teknis user. Cara terbaik untuk menjelaskan dengan menggunakan gambar. Yang keempat, itu tujuan utama, major objective. Buatlah daftar tujuan sistem, hubungan masing-masing ke modul utama. Contoh inquiry akan menjawab pertanyaan seperti berapa banyak murid yang mendaftar kursus. Menjelaskan bagaimana sistem yang baru akan mempengaruhi lingkungan user, yaitu di mana terminal akan ditempatkan, siapa yang menggunakannya, laporan apa yang akan dibuat, kapan dan bagaimana ini akan mengubah pekerjaan setiap orang, dan harus mengingatkan user apabila sistem ini akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya. 5 kebutuhan khusus sistem, itu bagaimana ini menunjukkan kebutuhan-kebutuhan sistem, jaringan, kesesuaian, keamanan, pertahanan, dan kemudahan dalam menggunakan sistem. Yang keenam itu deskripsi komponen. Bagian ini menjelaskan secara detail masing-masing isi kotak atau fungsi yang terdapat. 7 pengiriman yang lain, order of dokumentasi menyatakan jumlah dokumen yang dihasilkan, pembaca yang diharapkan, dan kegunaannya. Yang ke-8 perubahan spesifikasi. Perubahan FS mungkin menyebabkan perubahan ke seluruh item-item yang lain, yang menyebabkan biaya menjadi mahal dan penundaan waktu pengiriman perubahan harus diminimalkan. Penerimaan exception, user dan interface tim proyek, tanggung jawab user, istilah, kondisi, asumsi. Jadi buatlah daftar aturan baru dan kebijakan yang harus dipatuhi semua orang. Ada teknik penulisan untuk pembaca non-teknis. Untuk menulis FS yang baik memang sulit sekali. Jika FS menjelaskan sebuah sistem teknis, maka disebut dokumen teknis, tetapi FS ini lebih untuk membaca non-teknis. Tulislah dari sudut pandang user, gunakan terminologinya. Untuk itu Anda harus mempelajari bisnis user dan bahasannya. Selanjutnya kegunaan untuk spesifikasi fungsi. FS yang baik dapat digunakan untuk memperkenalkan proyek kepada anggota tim yang baru. User dapat menggunakannya untuk memperkenalkan sistem yang baru ke pihak manajemen atau ke bagian-bagian lain. Tetapi yang paling penting adalah bagian-bagian yang menjelaskan menu, form, query, dan report dapat digunakan dalam user guide. Setelah itu ada case software tools untuk analisis. Computer aided software engineer case digunakan sebagai suatu paket software tool pada masing-masing fase dari daur hidup sistem. Terdapat beberapa produk software yang mutunya bagus yang membantu Anda untuk melakukan analisis. Meninjau kembali perencanaan revisi. Revising the plan. Perencanaan adalah proses pengulangan. Lakukan perbaikan P3 secara setelah analisis dilakukan. Apakah tugas-tugas masih dapat diperkirakan, ditentukan, dijadwalkan, dan diselesaikan. Yang paling penting adalah tanya, apakah sumber daya yang diperlukan untuk masing-masing tugas masih tersedia, kita butuhkan. Kesimpulan, diharapkan FS dinegosiasikan atau ditinjau kembali, jadwalkan waktu untuk persetujuan dan perbaikan aturan batas akhir penyelesaian. Jika tidak disetujui di antara individu atau departemen menyebabkan paralisis, ambil satu orang dari tiap departemen dan kumpulkan dalam satu ruangan dan tekankan untuk tidak menunda pertemuan sampai masalah terpecahkan. Dan yang terakhir, kita tinjau kembali kejadian-kejadian utama dalam fase analisis. Spesifikasi fungsi FS yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jika kedua langkah proposal digunakan, development proposal telah ditulis dan dibeli oleh user.
P3 diperbaiki untuk memasukkan perhitungan-perhitungan baru dan jadwal-jadwal sumber-sumber yang dijalankan untuk seluruh kegiatan. Desain tingkat atas, the top level design TLD telah dinyatakan hal ini memungkinkan tidak jelas, tetapi Anda harus mengerjakan TLD ketika Anda menemukan gagasan dan mengembangkan. Ini mungkin TDL terbaik, meskipun pada akhirnya akan digunakan juga, tetapi itu merupakan terobosan utama bagaimana sistem akan bekerja dan bagian utama yang akan diproduksi. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.